pagi. Kali ini saya akan menyampaikan ringkasan dari beberapa uji konvergensi yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Oke, jadi uji konvergensi ini kita gunakan untuk memastikan apakah sebuah deret konvergen atau divergen. Dalam hal ini kita simbolkan deret yang akan kita uji itu adalah deret sigma UN. Jadi nanti kalau ada deret lain, kita pakai simbol yang lain. Tapi yang diuji itu adalah sigma UN. Ya, dari materi sebelumnya, kita sudah belajar menguji konvergensi berdasarkan definisi. Jadi, kalau kita lihat definisinya, sigma UN itu akan konvergen jika limit Sn-nya mendekati angka tertentu. Jadi kalau limit Sn adalah jumlahan parsial dari deret ini, jadi jumlahan n suku pertama dari deret sigma UN ini. Kalau limitnya mendekati angka tertentu, maka deret itu konvergen. Kalau tidak, maka deretnya divergen. Karena ini definisi, maka keunggulannya atau kelebihannya adalah pasti bisa kita pakai untuk mengetahui konvergensi dari semua macam deret. Kemudian kalau kita gunakan, pasti akan ada kesimpulannya. Nah, tapi di samping kelebihannya yang sangat ampuh ini, ada satu kekurangannya, yaitu Sn itu biasanya tidak disajikan dalam sebuah bentuk deret. Sn itu harus dicari dulu. Yang kadang-kadang mencari Sn itu tidak mudah. Jadi kelemahannya menggunakan definisi ini adalah mencari Sn-nya. Kalau kita bisa mencari Sn-nya, maka pasti kita akan dapatkan jawabannya, deretnya konvergen atau divergen. Nah, jadi untuk mengatasi kelemahan ini, kita punya alat uji yang kedua, yaitu uji suku ke N. Jadi, kalau tadi dari definisi yang dihitung itu adalah limit Sn. Jadi, betul-betul dicari jumlahan dari deret itu. Tapi kalau sekarang, karena ini hanya menguji saja, bukan dari definisi, maka yang dicari adalah limit UN. Bagaimana bunyi alat ujinya? Bunyinya kalau limit UN-nya tidak sama dengan 0, maka deret yang kita uji adalah deret yang divergen. Sangat sederhana ujinya. Yang itu adalah menjadi kelebihannya. Sederhana dan mudah, karena UN itu relatif selalu disajikan dalam sebuah penyajian deret. Jadi nggak usah dicari lagi. Kekurangannya, seperti Anda lihat dalam kesederhanaannya ini, maka uji ini hanya bisa memberikan hasil kalau kebetulan deret yang kita uji itu divergen. Kalau tidak, jadi kalau hasil limit UN-nya sama dengan 0, maka uji ini gagal karena uji ini tidak memberi kesimpulan kalau limit UN-nya 0. Jadi kalau limitnya UN-nya 0, itu kita masih belum tahu deretnya konvergen atau divergen. Nah, kemudian yang terbaru yang Anda baru saja pelajari dari video sebelumnya, kita punya 4 alat uji untuk menguji deret yang suku-sukunya positif semua. Atau kalau mau digeneralisasi lagi, itu bisa kita pakai untuk deret yang suku-sukunya bertanda sama semua. Jadi boleh positif semua, boleh negatif semua. Nah, nanti kalau negatif semua, kita tinggal keluarkan tanda minusnya, maka deretnya akan berubah menjadi deret yang positif semua. Ada 4, yang pertama, 2 yang pertama sama-sama uji banding. Yang satu banding langsung, satunya banding limit. Nah, yang banding langsung itu bunyi ujinya seperti ini. Ini harus Anda perhatikan baik-baik ya. Jadi, namanya uji banding. Maka Anda harus menemukan dulu deret pembandingnya.
Dalam hal ini deret pembandingnya kita simbolkan sigma Vn. Ya, jadi deret pembandingnya dicari dulu, kemudian dibandingkan. Kalau banding langsung, maka yang dibandingkan adalah suku demi suku. Jadi, kalau pembandingnya konvergen dan deret yang diuji, yang dicari, kebetulan setiap sukunya lebih kecil atau sama dengan deret pembandingnya, maka bisa disimpulkan bahwa deret yang kita uji adalah juga deret yang konvergen. Jadi, dua ini harus dipenuhi dulu, baru bisa disimpulkan. Karena ini dan, berarti dua-duanya harus dipenuhi. Satu saja, yang satu nggak dipenuhi, nggak ada kesimpulannya. Kemudian, yang kedua, kalau pembandingnya divergen dan masing-masing suku deret yang diuji lebih besar atau sama dengan deret pembandingnya, maka deret yang diuji adalah deret yang divergen. Jadi catatan pentingnya ketika Anda akan menggunakan uji banding langsung ini, catatan pentingnya adalah satu, Anda harus punya deret pembanding. Deret pembanding itu harus sudah diketahui konvergen atau divergen. Kemudian yang kedua, Anda harus bisa membandingkan suku demi suku antara deret yang diuji dengan deret pembandingnya. Nah, catatan yang ketiga, uji ini bisa tidak memberi kesimpulan. Karena tadi, seperti saya sampaikan tadi, syaratnya ada dua dan kata hubungnya dan, jadi dua-duanya harus dipenuhi. Kalau cuma dipenuhi salah satu saja, maka tetap tidak memberi kesimpulan. Uji banding yang kedua adalah uji banding limit. Jadi kalau tadi dibandingkan suku demi suku, maka kalau sekarang seperti namanya uji banding limit, maka yang kita hitung pertama kali adalah limit dari rasio suku deret yang diuji dengan suku deret pembanding. Jadi karena namanya tetap sama uji banding, tetap harus punya deret pembanding. Dicek limit UN per VN untuk N mendekati tak hingga. Katakan hasilnya L. Ya. Kalau L-nya ini bukan tak hingga, ya. Jadi kalau L-nya 0, nggak sampai tak hingga, maksudnya ini kan 0 kurang dari sama dengan L kurang dari tak hingga. Jadi kalau L-nya bukan tak hingga, kemudian deret pembandingnya konvergen, maka deret yang diuji konvergen juga. Kalau L-nya bukan 0 dan deret yang diuji, deret pembandingnya deret yang divergen, maka deret yang diuji juga divergen. Tuh ya, jadi seperti tadi catatannya Anda harus bisa menentukan deret pembanding dulu dan deret pembandingnya harus sudah diketahui konvergen atau divergen. Kemudian kali ini proses pembandingannya tidak suku demi suku, tapi Anda tinggal menghitung limit dari rasio kedua deret, suku-suku kedua deret. Nah, tapi sama seperti tadi, uji ini juga bisa gagal atau tidak memberi kesimpulan. Kapan dia gagal ya? Ini tadi ada dua juga syaratnya dan kata hubungnya juga dan. Jadi kalau salah satu tidak terpenuhi, maka uji ini tidak dapat memberikan kesimpulan. Yang ketiga adalah uji integral. Ketika kita mau melakukan uji integral, itu suku dari deret yang mau kita uji, kita perlakukan sebagai sebuah fungsi dalam N. Nah, ada 3 syarat yang harus dipenuhi dulu sebelum ujinya dilakukan, yaitu Fn atau suku-suku deret ini haruslah fungsi yang kontinu, positif, dan menurun. Fungsi yang kontinu yang seperti apa sudah pernah kita pelajari di kalkulus 1. Kemudian fungsi yang positif ya tentu saja nilainya tidak pernah negatif. Ya, terus fungsi yang menurun itu ketika turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Jadi untuk memastikan 3 ini, Anda bisa melakukan uji-uji sederhana saja. Gitu ya. Jadi kalau mau lihat kontinu atau tidak, ya tinggal dicek apakah fungsinya terdefinisi. Ingat ngeceknya tidak
untuk semua N, tapi cukup untuk N mulai 1 sampai tak berhingga. Jadi untuk N lebih besar dari 1 saja. Kenapa? Karena ini kita sedang membicarakan deret. Seperti yang sudah kita pelajari di depan, deret itu selalu berkorespondensi satu-satu dengan bilangan asli. Ya, begitu. Kalau sudah, seandainya 3 ini terpenuhi, maka yang harus dilakukan berikutnya adalah menghitung integral tak wajar dari Fn dn mulai 1 sampai tak hingga. Kalau hasil integralnya ini ada nilainya, angka tertentu, maka integral ini dikatakan integral yang konvergen. Itu dulu sudah pernah disinggung sedikit di kalkulus 1. Kalau integralnya konvergen, maka deretnya juga konvergen. Kalau integralnya divergen, atau hasil integrasinya ini tak berhingga, gitu maksudnya, maka deretnya juga divergen. Jadi, sekali lagi saya tekankan beberapa catatan ketika kita mau melakukan uji integral, yaitu pastikan dulu 3 syarat ini terpenuhi, kemudian pastikan Anda ingat bagaimana cara menyelesaikan integral tak wajar ini. Kemudian lebihannya adalah kalau 3 syarat awal ini terpenuhi, maka kita pasti akan mendapatkan kesimpulan. Karena nanti kalau integralnya konvergen, ya deretnya ya ikut konvergen. Kalau integralnya divergen, deretnya juga ikut divergen. Nah, yang terakhir, yang paling spesifik, uji rasio. Uji rasio ini, jadi kalau tadi uji banding limit, bedanya ya antara uji rasio sama uji banding limit. Kalau tadi uji banding limit yang kita hitung itu adalah rasio suku deret yang diuji dengan deret pembanding. Kalau uji rasio ini yang kita hitung itu adalah limit dari rasio suku-suku deret itu sendiri. Jadi UN plus 1 dibagi sama UN. Ini kan berarti rasio dari 2 suku yang berdekatan. Nah, katakan hasilnya R. Hasil limit rasionya itu R, gitu ya. Ada 3 ketentuan ini. Kalau R-nya kurang dari 1, maka deretnya konvergen. Kalau R-nya lebih dari 1, maka deretnya divergen. Sedangkan ketika ketemu R-nya sama dengan 1 persis, itu ujinya gagal atau tidak memberi kesimpulan. Nah, supaya Anda nggak sampai jatuh di yang gagal ini untuk uji rasio itu, catatannya uji rasio ini jangan digunakan kalau UN-nya itu fungsi rasional. Gitu. Jadi kalau UN-nya itu pecahan yang pembilang dan penyebutnya polinomial, maka jangan diuji pakai uji rasio, karena nanti rasionya pasti 1. Itu catatan-catatan saya tentang uji konvergensi. Nah, selanjutnya saya memberikan contoh dari soal-soal tugas Anda sebelumnya, ya. Tidak semua, hanya beberapa saja saya contohkan. Sini ada beberapa yang menarik gitu. Yang pertama, soal pertama Anda diminta menguji apakah deret N plus 10 per 10N plus 1 ini konvergen atau divergen. Nah, untuk deret seperti ini, Anda bisa menguji dengan uji suku ke N, yang tadi bunyinya limit UN, gitu ya, yang dihitung itu limit UN, jadi UN-nya apa ini? Ini UN-nya adalah ini N plus 10 per 10N tambah 1. Yang kalau kita hitung limitnya dengan teorema L'Hopital, ya, pembilangnya diturunkan sendiri, penyebutnya diturunkan sendiri, hasilnya adalah 1/10. Nah, 1/10 itu tidak sama dengan 0, maka kesimpulannya deret ini adalah deret yang divergen. Kemudian, contoh kedua, ada deret, ya, contoh berikutnya adalah deret sigma 1,075 pangkat N. Ini kemarin sempat ada yang bertanya, ini maksudnya 1, atau 1075. Sama saja sebetulnya, karena nanti kita lihat ya, kenapa saya bilang sama saja, mau ini 1, atau 1075. Untuk menguji deret ini, ingat kembali, minggu lalu Anda sudah belajar ada 2 deret istimewa, yaitu deret geometri sama deret aritmatika.
Deret geometri itu bentuk umumnya sigma A R pangkat I-1. Kalau Anda punya deret geometri seperti ini, maka SN-nya adalah A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. A itu suku pertama, sementara R adalah rasionya. Sekarang kalau Anda perhatikan deret ini, deret yang mau kita uji ini, ya, deret ini kalau saya eksplisitkan, saya tulis satu-satu maksudnya, sukunya, kan kita mulai dari N-nya 1, berarti dia akan jadi 175 ditambah, kalau 2 berarti 1 pangkat 2 ditambah, dan seterusnya ya, 1,075 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ini kalau Anda perhatikan, setiap dua suku yang berdekatan, kan rasionya sama. Rasio itu kan berarti suku, kalau kayak gini berarti suku kedua dibagi sama suku pertama. Suku kedua dibagi suku pertama kan jadinya 1,075, atau kita mau baca 1075 juga nggak apa-apa. Ya. Suku ketiga dibagi suku kedua juga sama hasilnya. Jadi karena rasionya sama, maka deret ini adalah deret geometri yang A-nya itu 1,075 ini, sementara R-nya juga sama, 1,075. Nah, jadi kalau kita masukkan ke rumusnya SN-nya tadi, SN-nya akan jadi 1,075 dikalikan dengan 1 dikurangi 1,075 pangkat N per 1 dikurangi 1,075. Yang kemudian kalau kita hitung limitnya, ya, karena tadi kalau saya bisa mendapatkan SN-nya, saya bisa menentukan konvergensi deret ini dengan cara menghitung limit SN-nya. Limit SN untuk N menuju tak berhingga. Yang itu berarti konstantanya itu boleh saya tulis di luar, dibagi sama min 0,075 limit N menuju tak hingga 1 min 0,075 pangkat N. Nah, ini yang tadi saya bilang sama saja. Perhatikan ya, N-nya menuju tak berhingga. Ini mau saya baca 1,075 atau saya baca 1075. Kalau saya pangkatkan sampai tak berhingga, maka makin besar pangkatnya, nilai bilangan berpangkat ini kan juga akan makin besar. Jadi kalau N-nya menuju tak berhingga, 1,075 pangkat N ini atau 1075 pangkat N ini juga akan menuju tak berhingga. Gitu. Jadi 1 dikurangi tak berhingga kan jadi min tak berhingga. Ini tadi ada min, maka ini nanti hasil limitnya adalah tak hingga. Nah, karena limit SN-nya tak hingga, maka deret yang kita uji itu, deret ini 1,075 pangkat N ini adalah deret yang divergen. Ya, tadi saya bilang sama saja karena selama bilangan itu lebih dari 1, kalau saya pangkatkan bilangan bulat positif, maka makin besar pangkatnya dan nilai bilangannya juga akan makin besar. Jadi ini tadi mau kita anggap 1,075 itu kan juga sudah lebih dari 1, atau mau kita anggap 1075, hasilnya sama. Ya, contoh berikutnya, deret ini. Sigma 1 per N dikurangi 1 per
N plus 2. Deret ini kalau saya uraikan satu-satu gitu ya, maka deret itu akan jadi seperti ini uraiannya. Ini kan kalau saya uraikan N-nya 1 ya, jadi 1 dikurangi 1/3 ditambah 1/2 suku berikutnya dikurangi 1/4 ditambah suku berikutnya 1/3 dikurangi 1/5 ditambah dan seterusnya gitu ya. Yang ini kalau saya cari S1 gitu ya. S1 itu kan berarti sama dengan U1. Nah, U1-nya dalam hal itu, U1-nya adalah 1-1/3. Nah, terus kalau saya teruskan, saya cari S2. Mengapa saya mencari ini? Dalam rangka saya mau mencari pola Sn-nya. Nah, S2 itu kan U1 ditambah U2. Berarti 1 dikurangi 1/3 ditambah 1/2 dikurangi 1/4. Nah, kalau sampai sini saya sudah dapat polanya, ya saya boleh berhenti. Tapi kalau belum, saya teruskan dulu. Saya cari S3, gitu ya. S3 itu kayak ini tadi, U1 ditambah U2 ditambah U3, gitu ya. Jadi kalau saya teruskan saja nulisnya, ini 1/2 min 1/4 ditambah 1/3 min 1/5. Ya. Yang kalau saya sederhanakan, ini ada min 1/3 ditambah 1/3, maka hasilnya adalah 1 ditambah 1/2 dikurangi 1/4 dikurangi 1/5. Saya coba satu lagi untuk meyakinkan, karena sampai sini mungkin sudah ada bayangan polanya, tapi saya perlu yakinkan satu suku lagi gitu ya. S4 itu kan berarti S3 ditambah U4. Ya ini min ini mestinya ya. Min 1/4, min 1/5, S3 ditambah U4. U4-nya berarti 1/4 dikurangi 1/6. Ya, yang kalau saya sederhanakan lagi, ini saling menghilangkan. Jadi, sisanya tinggal 1 ditambah 1/2 dikurangi 1/5 dikurangi 1/6. Nah, untuk meyakinkan saya polanya, maka yang ini coba saya atur ulang penulisannya menjadi 1 ditambah 1/2 dikurangi 1/3 dikurangi 1/4. Kemudian yang ini saya tulis menjadi 1 ditambah 1/2 dikurangi 1/2 dikurangi 1/3. Sehingga sekarang saya perhatikan semua S itu suku di depannya adalah 3/2. Dikurangi, yang ini dikurangi 1/2 dikurangi 1/3. Yang ini berarti 3/2 dikurangi 1/3 dikurangi 1/4. Terus yang S3 itu berarti 3/2 dikurangi 1/4 dikurangi 1/5. Terus yang S4 ini supaya sama juga penulisannya sehingga mudah menentukan polanya, saya tulis jadi begini. Ya. Nah, sehingga sekarang saya bisa tebak kalau gitu ini Sn-nya adalah
selalu ada 3/2-nya dikurangi dengan, perhatikan ya, kalau ini 1, pengurangannya jadi mulainya dari setengah sama sepertiga. Kalau 2, sepertiga dan seperempat. Kalau 3, seperempat sama seperlima. Berarti kalau N, ini akan jadi 1/N plus 1 dikurangi 1/N plus 2. Itu Sn-nya. Nah, sehingga untuk menentukan dia konvergen atau divergen, yang perlu saya cari adalah limit Sn. Limit N menuju tak hingga dari Sn. Yang itu berarti limit N menuju tak hingga dari 3/2 dikurangi 1/N plus 1 dikurangi 1/N plus 2. Nah, kalau N-nya menuju tak berhingga, maka 1/N plus 1 menuju 0, 1/N plus 2 juga menuju 0. Jadi nanti jadi 3/2 dikurang 0 dikurang 0. Sehingga menjadi 3/2. Nah, karena limit Sn-nya berhingga, ya, jawabannya 3/2, maka kesimpulannya deret yang kita uji, deret apa itu tadi yang diuji adalah 1/N dikurangi 1/N plus 2. Ini adalah deret yang konvergen. Ya, contoh selanjutnya, ini yang mau saya contohkan dengan uji banding tadi. Ya, pertama, kalau kita mau melakukan uji banding langsung, maka kita harus bisa membandingkan suku-suku deret itu dengan pembandingnya. Nah, mari kita mulai dari hal yang sederhana, yang semua orang pasti tahu, sepakat gitu ya, nggak akan ada orang yang berdebat karena hal itu gitu. Jadi kita mulai dari begini membandingkannya. Perhatikan ya, saya punya 2N pangkat 3. Kalau saya bandingkan sama 2N pangkat 3 ditambah 1, itu berapapun N-nya pasti yang kiri lebih kecil daripada yang kanan kan ya. Karena yang ini cuma 2N pangkat 3, yang ini 2N pangkat 3 ditambah 1. Nah, kemudian kalau saya punya pertidaksamaan seperti ini, maka kalau saya balik kebalikannya, 1/2N pangkat 3, saya bandingkan dengan 1/2N pangkat 3 tambah 1, itu kan tandanya akan terbalik juga. Tuh, ya kan? Kalau ini lebih kecil dari ini, maka kalau saya buat sepernya akan lebih besar karena pembaginya lebih kecil. Tuh. Nah, kemudian ini kalau ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dengan kuantitas yang sama, kan tandanya tidak berubah. Jadi kalau kiri dan kanan saya kalikan sama N, maka ini akan jadi N/2N pangkat 3 itu lebih besar daripada N/2N pangkat 3 tambah 1. Nah, yang ini N/2N pangkat 3 ini bisa saya sederhanakan menjadi 1/2N pangkat 2. Nah, jadi sekarang saya punya begini. Nah, gitu ya. Jadi sekarang anggaplah ini adalah Vn. Ini UN. Saya sudah punya
perbandingan suku demi suku dari Vn sama Un. Sekarang yang tinggal saya cari adalah saya harus mencari apakah deret pembandingnya apa berarti? Pembandingnya berarti 1/2 N pangkat 2. Ini konvergen atau divergen. Ya. Nah, ini tuh kan boleh saya tulis begini, setengah saya kalikan sama sigma 1/N kuadrat. Nah, kemudian kita ingat lagi, ini saja itu adalah deret hiperharmonik gitu ya. Dari video sebelumnya Anda tahu ini hiperharmonik. Gitu. Berapa P-nya? P-nya 2. 2 itu lebih besar dari 1. Nah, Anda lihat lagi nanti catatannya, deret hiperharmonik yang P-nya lebih besar dari 1 itu adalah deret yang konvergen. Itu. Nah, kemudian Anda baca lagi sifat dari deret konvergen, gitu ya. Itu ada juga di video sebelumnya. Kalau kita punya deret yang konvergen, itu kalau kita kalikan dengan konstanta tertentu, maka deret yang baru yang hasil perkalian dengan konstanta itu tadi juga konvergen. Itu. Jadi karena ini konvergen, lalu deret ini itu adalah konstanta dikalikan dengan deret yang konvergen, maka kesimpulannya deret yang ini, yang tadi mau kita jadikan pembanding ini tadi, jadi deret ini, itu juga deret yang konvergen. Gitu. Ya. Nah, tadi saya punya satu fakta ini, yang berhasil saya tunjukkan tadi, satu, bahwa Vn itu selalu lebih besar daripada Un. Vn ini pembandingnya. Kemudian saya punya fakta yang kedua, sigma Vn itu deret yang konvergen. Jadi karena 1 dan 2, gitu ya, karena 1 dan 2 itu tadi, maka deret yang saya uji, N per 2N pangkat 3 ditambah 1, ini juga deret yang konvergen. Ya, Anda baca lagi uji bandingnya, bunyinya kan begitu ya. Kalau pembandingnya konvergen, sementara deret yang diuji setiap sukunya lebih kecil daripada pembandingnya, maka deret itu juga deret yang konvergen. Tuh, ini kalau mau uji banding langsung. Tuh, kalau mau uji banding limit, ya, kalau Anda mau uji banding limit, ceritanya tidak mulai dari sini, tapi ceritanya mulai dari mendapatkan pembandingnya ini dan mengetahui konvergensi dari pembandingnya. Gitu. Jadi kalau pembandingnya udah tahu, kayak gini tadi, ini pembandingnya, dia konvergen, maka kalau mau diuji banding limit, yang Anda lakukan tinggal ngitung limitnya. Limit, tadi bunyinya limit UN per Vn. Ya. Nah, itu berarti UN-nya apa? UN-nya yang diuji. Yang diuji itu N per 2N pangkat 3 ditambah 1. Vn itu pembandingnya. Kalau dibagi itu kan berarti sama dengan dikali kebalikannya, gitu ya. Jadi saya kalikan 2N pangkat 2. Nah, ini kalau saya kalikan, hasilnya akan jadi 2N pangkat 3.
per 2 N pangkat 3 ditambah 1. Nah, ini itu dengan teorema L'Hopital sama seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Atau supaya cepat saya bagi pangkat tertinggi saja. Pangkat tertingginya N pangkat 3. Boleh kan ya saya bagi pangkat tertinggi. Dia jadi 2 per 2 ditambah 1 per N pangkat 3. Karena N-nya menuju tak hingga, 1 per N pangkat 3 menuju 0, jadi ini jawabannya 2 per 2 atau 1. Nah, kalau hasil limitnya tadi 1, ya tadi kan ketentuannya kalau uji banding limit, selama hasil limitnya itu bukan 0, bukan tak hingga, maka deret yang diuji sifatnya mengikuti deret pembandingnya. Jadi karena ini hasilnya di tengah-tengah di antara, bukan di tengah-tengah ya, di antara 0 sampai tak hingga, hasilnya 1, maka kesimpulannya hasil limitnya 1 dan deret pembandingnya konvergen, maka kesimpulannya deret yang diuji juga konvergen. Ini pilihan ya, Anda boleh pilih salah satu, boleh pakai uji banding langsung, boleh pakai uji banding limit. Tuh. Nah, ini saya ganti sedikit soalnya. Seperti ini. Tadi kan N per 2N pangkat 3 plus 1. Sekarang kalau 2N pangkat 3 min 1, saya mau menunjukkan kapan uji banding langsung Anda itu gagal atau nggak memberikan hasil. Ya. Nah, ini kalau dengan langkah yang sama seperti tadi, saya membandingkan suku demi sukunya dulu, gitu ya. Coba saya lihat bisa apa enggak. Kita lihat ya. Kayak tadi 2N pangkat 3. Kalau saya kurangi 1, saya bandingkan sama 2N pangkat 3 kan pasti besar yang kanan. Kalau saya balik 1 per 2N pangkat 3 dikurangi 1 menjadi lebih besar dari 1 per 2N pangkat 3. Nah, kalau saya kalikan sama N, ini jadi N per 2N pangkat 3 kurang 1 lebih besar dari N per 2N pangkat 3. Yang, tulis saja langsung di sini ya, ini itu adalah 1 per 2N kuadrat. Nah, jadi kayak tadi sekarang tapi saya punya UN itu lebih besar daripada VN. Ini UN, ini VN. Nah, padahal dari slide sebelumnya tadi kita sudah tahu sigma 1 per 2N kuadrat itu konvergen. Nah, lihat ya. Jadi, VN ini konvergen. Kita ditanya UN apa? Sedangkan UN itu selalu lebih besar daripada VN. Kan ini tidak memenuhi syaratnya tadi, yang ada 2 dan tadi kan. Jadi, syarat 1 sama syarat 2-nya itu nggak cocok. Karena kalau pembandingnya konvergen, saya baru bisa ngambil kesimpulan seandainya pembandingnya lebih besar daripada yang diuji. Tapi kali ini enggak, terbalik. Nah, karena ini, jadi karena kenyataan ini, 1 dan 2 ini, maka deret seperti ini tidak bisa diuji dengan uji banding langsung. Jadi uji banding langsungnya gagal. Jadi deret ini bisa kita uji. Ya, kita harus cari alat uji yang lain gitu. Ya, tadi saya sudah tunjukkan Anda bisa menguji deret ini dengan uji banding limit gitu. Ini tadi kalau diuji banding limit hasilnya pasti tidak banyak berubah gitu ya. Kalau saya uji banding limit kan jadinya gini. Limit N menuju tak hingga UN per VN, UN-nya N
Kan bedanya cuma itu, min 1 tadi ya. Ini 2n kuadrat. Berarti limit kayak tadi, n 2n pangkat 3 per 2n pangkat 3 kurang 1. Saya bagi pangkat tertinggi, hasilnya jadi 2 per 2 min 1 per n pangkat 3. Nah, sama kayak tadi, n-nya menuju tak hingga, berarti 1/n pangkat 3 menuju 0. Nah, ini kalau bedanya tadi kan 2 tambah 0, sekarang 2 kurangi 0, kan hasilnya sama-sama 2. Jadi ini hasil limitnya sama kayak tadi, 1. Tuh. Jadi karena hasil limitnya 1, terus pembandingnya konvergen, maka kita bisa menyimpulkan bahwa deret yang kita uji juga konvergen. Itu. Jadi yang ini tadi, langkah yang ini itu menjadi tidak terpakai. Karena dengan kalau saya menempuh langkah ini nggak bisa diambil kesimpulan, tidak memberi kesimpulan. Nah, kalau Anda bertanya, lalu uji yang gagal-gagal begini ini bagaimana? Ya, ini catatan buat Anda sendiri. Jadi Anda tidak boleh kalau ditanya deret ini konvergen atau divergen, lalu Anda menjawab tidak tahu. Jadi Anda harus bisa sampai mendapatkan kesimpulan. Nah, ini dari ini satunya itu yang ini, duanya ini. Dari 1 dan 2, maka kesimpulannya n per 2n pangkat 3 dikurang 1 itu juga konvergen. Gitu. Ya. Nah, deret-deret semacam ini itu yang tadi saya sampaikan, ini kan UN-nya adalah fungsi rasional. Nah, deret-deret kayak gini itu yang kalau diuji pakai uji rasio pasti gagal. Gitu. Karena rasionya nanti pasti 1. Nah, cuman kalau Anda menguji rasio, bedanya itu kalau uji banding kan dihitungnya rasio antara deretnya sama deret pembandingnya. Kalau pakai uji rasio, nanti Anda tidak perlu mencari pembandingnya ini. Anda cukup membandingkan deret itu dengan sukunya deret itu sendiri. Saya contohkan, tapi ini contoh yang gagal gitu ya. Maksudnya, kenapa saya contohkan supaya besok-besok kalau dapat soal seperti itu, ya sudah jangan diuji rasio karena pasti gagal. Jadi n per 2n pangkat 3 dikurang 1. Ini kalau Anda ditanya UN-nya apa, UN-nya kan n per 2n pangkat 3 dikurang 1. Nah, UN plus 1-nya apa? UN plus 1 itu berarti UN yang semua N-nya diganti N plus 1. Ini jadi 2 N plus 1 pangkat 3 dikurang 1. Gitu. Jadi yang dihitung limitnya adalah limit N menuju tak hingga tadi UN plus 1 per UN. Jadi nanti ngitungnya limit N menuju tak hingga UN plus 1 N plus 1 per 2 kali N plus 1 pangkat 3 kurang 1. Kalau dibagi itu berarti dikali dengan kebalikannya gitu ya. Jadi ini nanti isinya ini 2N pangkat 3 2N pangkat 3 dikurang 1 per N. Kalau dihitung lagi disederhanakan gitu ya. Maka saya akan punya ini, kalau saya kalikan kan jadi 2N pangkat 4 gitu ya. Plus 2N pangkat 3 min N min 1 gitu.
per bawahnya jadi ini N kali gitu ya. Ya, kalau mau ya gitu diuraikan dulu, terus sama nanti dibagi sama pangkat tertinggi ya. N plus 1 pangkat 3 itu adalah N pangkat 3 plus 3N kuadrat plus 3N plus 1 kurang 1. Ya, jadi nanti kalau saya sederhanakan, ini adalah 2N pangkat 4 plus 2N pangkat 3 kurang N kurang 1 dibagi ini 2N pangkat 4 dikalikan ini ya, terus ini plus 6N pangkat 3 terus plus 6N kuadrat, ini plus 2 dikurangi 1, berarti plus 1, berarti plus N. Nah, terus kalau kayak tadi dibagi pangkat tertinggi, sekarang pangkat tertingginya adalah pangkat 4, gitu ya. Maka kalau saya bagi pangkat 4, saya bagi N pangkat 4, ini jadi N menuju tak hingga 2 tambah 2 per N dikurang 1 per N pangkat 3 dikurang 1 per N pangkat 4. Dibagi sama ini lagi 2, 6 per N, 6 per N kuadrat, plus 1 per N pangkat 3. Nah, lagi-lagi karena N-nya menuju tak berhingga, jadi semua yang N-nya di penyebut ini akan menuju 0. Sehingga ini jadi 2 tambah 0 kurang 0 kurang 0, dibagi 2 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Maka hasilnya jadi 2 per 2 atau 1. Nah, uji rasio kalau R-nya 1 itu ujinya gagal. Nah, jadi saya contohkan ini, maksud saya lain kali kalau Anda dapat soal semacam ini jangan pernah diuji rasio karena sayang kan sudah ngitung panjang-panjang taunya gagal. Itu. Ya, itu dulu penjelasan saya hari ini. Silahkan selamat belajar. Jangan lupa ada tugas di video yang 1 dan wajib Anda kumpulkan di waktu yang sudah ditentukan. Itu jangan lupa kalau mengumpulkan di turn in ya supaya terkirim ke saya. Ya. Terima kasih, selamat belajar.